Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya alhamdulillah sudah pulih dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semua telah mendoakan saya, dan terima kasih juga kepada tim sukses ya Mas ya. Iya Mas Yanto. Tim sukses Mas Yanto, Mas Gise dan Mas Akbar telah menolong saya, dan pokoknya saya banyak-banyak terima kasih banyak kepada saudara-saudara semua. Ya pokoknya intinya itu saja, dan alhamdulillah sekarang saya bisa explore seperti biasanya bersama Mas Dani ya Mas ya. Oh, berarti ini 100% Mbak Elva sudah pulih nih. Iya, Yakin jenengan Mbak. alhamdulillahirobbilalamin Mas. Ya kalau gitu ya alhamdulillah, berarti mungkin penonton saudara kita apa nggih, ada yang merindukan ataupun Iya, kangen sama sampean lah Mbak. Ini iya, kan alhamdulillah udah beberapa hari kita nggak ikut iya, ekspor, ini kan explore lagi. iya Mas. Dan ini untuk sedikit interesan untuk saudara semua nggih. Jadi kenapa tidak sama Mas Agus lagi? Jadi ini Mas Agus itu udah pulang ke Jogja, udah kembali setelah kemarin menamai saya berjuang mendapatkan wadah Syafi itu nggih. Berarti kemarin Mas Dani itu ditemani ya Mas ya? Iya, beliau tuh ya saya sangat respect sama beliau Mbak, karena tekadnya untuk menemani saya tuh dia tuh udah nggak mikir apa nggih, istilahnya tuh nggak mikir Iya, 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 iya. dirinya sendiri, Oh pokoknya iya, ini ikut iya. menemani lah. Ya, dan saya juga berterima kasih banyak kepada siapa Mas? Mas Agus. Ya, kepada Mas Agus yang telah menolong saya juga dan membantu Mas Dani explore setiap malam. Ibaratnya kayak menggantikan saya ya Mas ya. Iya, Nah pokoknya saya doakan semoga panjenengan sehat selalu, amin amin. amin ya rabbal alamin. Yaudah Mbak, mungkin ini kan rumahnya kita langsung coba Ya, ketok aja nih. iya Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Iya, saya Elva dan ini Mas Dani. Iya, masuk. Masuk. Assalamualaikum. Permisi ya Bu ya. Silakan. Tak trapin sini nggih Mbak Elva. Apa Mas? Ini kameranya saya trapin sini. Iya. Saya duduk ya Bu ya. Bentar. Udah nunggu dari tadi ya Bu ya? Ya, lumayan. Ya soalnya tadi saya dan teman saya itu baru opening dulu di depan gitu. Itu tadi motor yang Iya. Jadi gimana untuk jenengan Bu, tadi kan katanya mau minta tolong apa tadi kan kebetulan tuh jaraknya tuh nggak jauh, jadi kami ya sempatkan untuk datang ke rumah panjenengan ini. Iya, Mas. Jadi gini, saya itu sebenarnya mau memaharkan wadah Asyafi itu, Mas. Nah, tapi saya itu mau tahu gunaannya, manfaatnya itu apa aja, Mas. Oh, jadi gini deh, biar saya jelaskan lagi deh. Ini kan juga saya rekam, nanti biar saudara kita yang lain juga lebih paham lagi tentang wadah Syafi ini. Jadi gini Bu, ini saya ambil satu dulu. Nah, jadi wadah Syafi ini kemarin saya tuh setelah beberapa hari berjuang itu saya mendapatkan ini tuh diberi, mungkin itu salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam, yaitu Syekh Subakir. Saya itu ya tidak menjamin ataupun tidak mengharuskan itu Syekh Subakir atau bukan, yang intinya itu saya dikasih petunjuk bahwasanya pemilik dari wadah Syafi ini adalah Syekh Subakir. Nah, dimana saya diberi ini, dan ya sejarahnya wadah Syafi ini adalah dulunya wadah Syafi ini didapatkan Syekh Subakir itu dari tanah suci,
yang dimana para ulama dulu itu juga banyak yang menggunakan wadah Syafi'i ini. Nah, jadi kemarin saya diberitahu dengan beliau bahwasannya tentang wadah Syafi'i ini ya salah satunya tuh keberkahan. Jadi kalau di Jawa kan apa ya disebutnya ngalap berkahe para ulama. Jadi ya mungkin nggih untuk bangsa kita itu kalau kita menggunakan wadah Syafi'i ini ya kita mungkin bisa mengingat perjuangan para ulama dulu untuk menyebarkan agama Islam, dan kita pasti juga mendapatkan keberkahan dari para ulama-ulama kita dulu, yang dimana itu keberkahan itu pasti akan datang kepada diri kita gitu Ibu. Jadi ini tuh juga tidak hanya ya kalau dilihat mungkin ini hanya sebuah kayak bentuknya apa ya cangkir ya Mbak. Kalau dilihat memang cangkir, tapi itu kita inilah ingat-ingat para ulama kita dulu yang menggunakan ini, yang sekarang tuh eh, mungkin dari penerusnya bangsa kita di zaman sekarang bisa memiliki ini ataupun menggunakan sarana wadah Syafi'i ini ya untuk berharapnya kita tuh mendapatkan keberkahan dari eh, para ulama kita dulu ya. Itulah dibalik lagi yang disebut orang Jawa itu ngalap berkahe pala ulama ya. Jadi untuk manfaatnya ya intinya itu nggih Ibu. Saya kalau mau menjelaskan mungkin panjang sekali. Yang intinya itu ini juga bisa dahulunya beliau itu mengobati orang sakit itu beliau juga menggunakan media ini Ibu. Jadi juga beliau juga dengan melalui sarana ini beliau itu dia sambil berdoa itu sambil mengobati salah satu anak dari kerabatnya itu ya alhamdulillah itu dengan izin Allah bisa sembuh Ibu. Oh iya Mas, jadi gini, ya kembali lagi ke awal tadi Mas, saya minta tolong sampean sama Mbak Elva ini buat ngecek rumah saya Mas. Ngecek rumah maksudnya gimana sih? Gini Mas, saya itu mau minta tolong buat melihat rumah saya gitu loh Mas. Soalnya saya ini baru Mas, baru aja beli rumah ini dan baru satu kalau nggak 2 bulanan lah Mas. Dan kalau saya itu di sini tuh banyak gangguannya Mas. Kayak saya itu tidur itu nggak bisa nyenyak Mas, kayak tertindih gitu Mas. Makanya kayak sesak nafas gitu. Oh, berarti Ibu ini baru di rumah ini tuh baru beli, dan mungkin Ibu juga belum tahu dahulunya tuh sebelum rumah ini tuh apa, itu berarti Ibu belum tahu, dan jenengan sering mendapatkan gangguan. Gini, ya saya dan Mbak Elva izin deh untuk mungkin mengecek ataupun merasakan melihat di sekeliling rumah panjenengan ini. Apabila nanti ada kejanggalan ya saya sampaikan kepada panjenengan sih. Mungkin ini juga saya nitip ini dulu di sini ya Ibu. Nanti kalau masalah jenengan mau memaharkan gitu, nanti kalau setelah saya melihat-lihat, intinya kita sampaikan dulu sih. Saya mau melihat tentang apa yang jenengan katakan untuk minta tolong tadi gitu. Mbak, coba kita lihat. Tapi Mbak Elva merasakan enggak? Ini kok kayak hawanya tuh kayak apa emang cuacanya mau hujan apa emang, tapi kita tadi di luar dingin ya mak, saya aja pakai jaket kok. Coba Mbak Elva ngecek daerah sana, saya tak ngecek daerah sini. Assalamualaikum. Ini kayaknya ada yang tidak suka dengan kehadiran kita ini Mbak. Assalamualaikum. Apa? Situ. Ini sih
yang bikin saya janggal apa ini? Ini apa sih namanya? Amben sih kalau di sini ya, tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesia atau apa. Oh, dia pindah-pindah, Pak. Assalamualaikum. Jenengan wujudkan wujudnya panjenengan, saya ingin berinteraksi dengan panjenengan. Monggo. Gimana panjenengan? Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Hati-hati Mas. Iya. Siapa panjenengan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa ini ya Mbak yang lama ini yang katanya mengganggu di rumah ini? Iya, ya kemungkinan ini sih Mas. Soalnya yang muncul cuma sosok ini doang. Iya. Mas. Dan bahkan saya merasa juga dia tidak suka dengan kehadiran kita. Nah makanya. Saya ingin berinteraksi dengan panjenengan. Assalamualaikum. Kemana tadi? Kemana Mas? Nah, jelaskan dulu. Iya tenang Bu, tenang. Jadi gini Bu, tadi saya dan Mbak Elva tuh menjumpai salah satu makhluk di dalam rumah, ya tepatnya di situ tadi. Mungkin saya merasakan makhluk itu yang selama ini mengganggu panjenengan Bu. Tapi nggak tahu dia menghilang lagi. Saya tadi mau mengajak interaksi, ya malah menghilang. coba nanti kalau ibaratnya dia berani mewujudkan lagi, nanti langsung saya kunci aja lah. Nah, ini katanya Mbak Elva sama Mas Dani katanya rumah saya ada tentunya kan, dan saya mau minta pin. Saya mau maharin pada satu, tapi saya minta pinnya. Kalian bisa ngusir setan itu enggak Mas di rumah saya ini? Nah gini Mbak Elva, Gimana Mas? Ini Bu, baiklah kalau jenengan ingin tahu ya, ini saya minta ada air putih. Ya air putih enggak? Mbak coba ada sapi satu. Saya terapin. Nah itu diisi sedikit lah sama air putih. Iya Bu, ini. Gimana? Dah ada Bu. Jenengan lihat baik-baik guys Bu. Tak terapin dulu Mbak. Ya semoga dengan izin Allah, dengan ada safi itu supaya bisa mengusir ataupun membuang aura negatif dari. Coba pinjam Mbak itu wadahnya. Ya Mas. Ini sudah ada airnya ini. Udah. Ya dulu Mas. Jadi untuk saudara semua ini sudah saya kasih air, dan ini pun air putih biasa. Ini Mbak, tolong sebentar. Coba saya mau merasakan di titik ini apakah bisa untuk. Ini ditaruh aja apa gimana Mas? Ya, pegang dulu Mbak, minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mbak taruh ke itu airnya sambil baca doa. Ya Allah, tolong buanglah orang negatif di rumah ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gimana jenengan sudah melihat sendiri kan Bu? Saya percaya masalah itu, tapi kalau saya nggak tahu setan itu masih ada di rumah saya. Saya takut lah, saya di rumah sendirian soalnya. Dia mau muncul. Wujud yang.
Assalamualaikum. Jika jenengan tidak suka dengan kehadiran kami, wujudkan wujud panjenengan. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim, Mas. Mbak, saya pinjam ragam Iya, panjenengan. iya, Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuwi salam apa? Lan kuwi sapa? Jenengan tidak perlu tahu saya siapa. Yang terpenting saya hanya ingin bertanya kepada panjenengan. Intinya aja, kenapa panjenengan bisa berada di dalam rumah ini dan kenapa panjenengan selalu mengganggu pemilik rumah ini? Aku ora trimo. Omah iki ditekne. Kenapa jenengan tidak terima? Soale panggonan kene kuwi awale panggonanku. Aku ning kene wis suwe. Lan sedurung omah iki ngadeg. Oh, berarti sebelum rumah ini ada memang tempat panjenengan tuh di sini. Iya, emang. Ya, Kuwi sapa? Wani-wani ning ganggu rene. ya sekarang saya mau bicara baik-baik ke panjenengan. Sekarang kan ya sambil apa ya, berujung berjalannya zaman. Sekarang rumah ini tuh, tanah ini tuh sudah menjadi rumah. Dan jenengan, saya minta jenengan gak usah berada di rumah ini lagi, dan panjenengan gak usah mengganggu pemilik rumah ini lagi. Ora iso. Aku wis ning kene luwih isik ketimbang wong menungso kuwi. Iya, saya tahu. Tapi kalau panjenengan ingin terus kayak gitu ya, saya tidak bisa diam. Kalau panjenengan sama saja kayak gini merugikan sebangsa saya. Nek urusan menapa kowe? Kowe ora usah melu ikut campur. Ya saya tidak bukannya ikut campur, saya hanya ingin membantu saudara saya. Wegah, aku ora melu ngoko omah iki. Nek iso menungso kuwi sing lunga. Ya jangan gitulah. Orang ini sudah didirikan jadi rumah orang. Ibunya itu juga orang pendatang, dia beli di rumah ini, jadi dia tidak tahu. Kalau jenengan masih mau ganggu, saya leburin kamu. Iso-isone kowe meng leburne aku. Ya kan saya sudah bicara baik-baik. Kalau jenengan tidak mau ya saya leburin. Pokoknya aku bakal tetep ning kene. Ora urusan. Kowe nantang aku. Makanya nantang. Kalau panjenengan tidak mau saya ajak bicara baik-baik, ya terpaksa saya melakukan ini semua. Apa kowe? Syaitonir rajim. Kenapa Mas Sosok? Ibunya kenapa Mas? Astagfirullahaladzim. Dudukin aja lagi. Ya. Sini Pak, pelan. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ini mungkin efek dari makhluk tadi, yang dimana setelah leburnya makhluk tadi malah ibunya kayak gini. Air putihnya tadi Mas? Ini tadi Mas, dan ini wadahnya tadi. Ini ya Bu. Istighfar Bu. Bu, jenengan berdoa nggih melalui sarana wadah syafi ini, semoga air yang berada di dalam wadah syafi ini bisa meringankan tubuh panjenengan, bisa menetralisir tubuh panjenengan, bisa membuang aura negatif panjenengan nggih. Monggo diminum Mas. Sambil berdoa nggih Bu. Saya bantu Pak. Udah Bu.
gimana Bu? Alhamdulillah Mbak, ini ya gini Mas, sebenarnya ya saya tuh ada ini ya, sebelumnya saya tinggal di rumah ini tuh saya tuh tidak sakit Mas, tapi setelah pindah ke rumah ini saya itu ya jadi sakitan gitu Mas, kayak kayak kambuh-kambuh, kadang enggak gitu, dan diganggu juga. Makanya tadi saya tuh minta tolong itu tadi, dan saya minta pun jenengan juga bisa kasih buktinya. Saya juga lihat sendiri, saya tidak mengada-ngada, dan saya berterima kasih sudah membantu saya. Ini setelah saya minum air, padahal itu cuma air putih yang didoakan di dalam wadah itu Mas, tapi rasanya itu badan saya itu agak segar, udah dingin. Ya benar jenengan tadi bilangnya hawanya di rumah ini panas. Iya Mas, saya juga merasakan setelah tinggal di sini itu hawanya itu juga aneh, dan ya itu tadi. Tapi sekarang alhamdulillah ini saya sudah agak mendingan dan segar, badan saya dingin, nggak seperti tadi. Jadi gini Ibu, dari awal kan sudah saya katakan bahwasanya ya insya Allah bila kita itu mengingat perjuangan para ulama kita, dan ini adalah salah satu dulu yang digunakan oleh para ulama penyebar agama Islam, yang dimana bila kita menggunakan ini ya kita akan mendapatkan keberkahan dari para ulama itu Ibu. Ya itu tadi yang disebut dengan ngalap berkah para ulama. Jadi istilah keberkahan itu ya bukan cuma untuk kesembuhan dari penyakit. Jadi berkah itu yang menyangkut semuanya gitu, entah itu dari ekonomi ataupun hidup kita, batin kita, yang dimana itu contoh mungkin ya ini tadi salah satu contoh dengan yang dimana di rumah ini itu sakit ya, setelah dengan berdoa melalui perantara wadah ini, bahkan hanya air putih biasa yang jenengan minum, jenengan mendapatkan keberkahan itu sehingga jenengan itu bisa sembuh ya. Jadi keberkahan itu ya kalau kita jelaskan itu banyak sekali Ibu, dan itu dari rezeki, dari jodoh, dari penyakit, dari apapun itu. Kalau kita mendapatkan berkah itu ya pasti itu baik buat diri kita Ibu. Jadi saya sedikit menjelaskan bahwasanya memang benar tadi ada makhluk yang di sini, yang dimana tuh sebelum rumah ini tuh ada makhluk itu tuh sudah berada di tempat ini. Dan kenapa beliau mengganggu panjenengan terus, karena beliau tidak suka adanya rumah ini, dan apalagi sama jenengan yang salah satu penghuni rumah ini. Maka dari itu beliau itu mengganggu panjenengan, dan beliau itu niatnya itu agar panjenengan itu tidak betah di rumah ini, dan rumah ini tuh dikosongkan lagi. Jadi intinya makhluk itu tuh ingin menempati rumah ini. Tapi ya jenengan tenang saja ya, alhamdulillah tadi sudah saya leburin, dan mungkin ini nanti ya saya netralisir lagi agar mungkin sisa aura negatif dari makhluk itu tuh bisa hilang Ibu. Iya Mas, dan ini saya tuh boleh nggak Mas, saya mau memaharkan satu untuk saya, dan nanti biar bisa membantu Mas Dani dan Mbak Eva juga. Saya ya senang sekali apabila jenengan itu menyisihkan rezeki panjenengan untuk memaharkan wadah syafi ini, karena ya memang kemarin kan ada 5, cuma ini tinggal 4 karena kemarin itu sudah dimaharkan oleh salah satu saudara kita Mas Agus ya, yang dimana beliau itu ya juga yang menemani saya itu kan. Nah ini niat saya juga bila ini sisa 4, nanti 4-4-nya ada saudara kita yang lain memaharkan, nanti kan kemarin tuh Mas Agus ya, ini saya bilang apa adanya Ibu, Mas Agus kemarin memaharkan wadah syafi ini 1 juta. Nah ya saya tidak mau membeda-bedakan ya, saya mau samakan aja maharnya segitu. Jadi nanti apabila 5-5-nya itu dimaharkan oleh saudara kita semua, kan saya mendapatkan 5 juta itu nanti tujuan saya kasihkan ke Mas Yanto, yang dimana untuk membantu mengganti
sapi Pak D-nya yang telah hilang karena telah membantu saya dan Mbak Elva, Bu. Iya mas, saya menghargai itu, tapi mohon maaf ya mas, ini saya tidak mempunyai uang cash 1 juta. Apa nanti saya TF ke mas Dani aja, nanti minta nomor rekeningnya? Oh nggih, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu ini kan udah selesai nggih, mungkin ya ini wadahnya nggih Bu nggih. Ini saya dan Mbak Elva izin pamit. Semoga dengan adanya wadah Syafi ini nanti jenengan terus bisa ingat dan mendekatkan diri nih panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan adanya wadah Syafi ini bisa apa nggih kembali membaik dari aura negatif yang berada di dalam rumah ini maupun di tubuh panjenengan sih. Yang penting intinya jangan lupa berdoa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya mas, Mbak, saya berterima kasih juga, dan mohon maaf kalian di rumah saya tidak saya suguhkan apa-apapun ya mas. Maaf ya Mbak, mas. Nggak apa-apa Ya Ibu. nggak apa-apa Bu. Ya udah, ini kan udah malam juga. Mbak Elva Ya. mungkin tolong bawa kameranya, saya tak Ya, bawa Mas. wadahnya ini sih. Ya Kalau udah, Bu. gitu minta pamit deh Bu. Iya mas, saya berterima kasih ya mas, makasih banyak udah bantu saya ini. Iya sama-sama Mbak.